ideal ya. Jadi bisnisnya itu rekan-rekan punya bisnis misalkan herbal ya yang saat ini berjalan. Jadi ketika menemukan orang nih ketemu iklan atau orang ketemu apa misalkan banner ya atau flyer atau spanduk dan lain-lain. Nah, itu orang sudah mulai atau mudah untuk menangkapnya. Karena apa? Karena riset buyer personanya itu sesuai dengan yang kita targetkan ya. Jadi pembelinya ini benar-benar ideal. Kan ada nih kalau misalkan beli nih kita asal tanpa tahu targetnya itu seperti apa, tanpa tahu targetnya demografiknya itu seperti apa. Jadi main asal-asalan aja nih. Wah, mau bikin konten ini, mau bikin banner ini, mau nawarin seperti ini. Misalkan Anda punya produk herbal tapi Anda menawarkannya misalkan adalah ke tukang beca yang memang lagi sehat. Nah, itu kan salah. Seperti itu. Atau memang Anda menawarkan produk herbal di rumah sakit. Nah, itu kan salah, kan nggak sesuai ya. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan buyer personanya. Jadi di sini adalah membayangkan pembeli ideal. Seperti apa sih pembeli idealnya? Nah, nanti kita akan sama-sama praktek dan nanti saya pilih untuk 3 orang untuk mencoba ya membuat buyer persona ya. Jadi siap-siap ya. Tunjuk. Mungkin rekan-rekan semua nanti akan praktek semua ya. Selanjutnya dari buyer persona ini adalah dapat meningkatkan identifikasi ya kebutuhan secara keinginan konsumen ya. Itu itu ya seperti itu. Jadi ada 3 ya dan ada juga kekuatan sehingga dapat menargetkan pemasaran membuat penjualan lebih tinggi. Yang tadi saya sempat singgung di awal, kalau misalkan rekan-rekan targetnya sesuai, sudah disusun secara rapi, ya demografiknya, hobi dan lain-lain. Jadi ketika memasarkan, ya itu enak kita sesuai dengan target atau tertarget, ya. Jadi penjualannya itu secara cepat, jadi tidak lamban, ya. Atau orang mikir-mikir dulu, aduh, ini apa ya, gitu loh. Jadi harus disusun secara rapi dulu, secara tertarget dulu. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan atau membuat produk layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Ya, jadi riset buyer persona ini fungsinya bisa untuk new produk ya. Karena apa? Sebelum kita buat new produk, bayangkanlah saat ini Herbamed lagi ingin meluncurkan produk Arevin ya, yaitu diabetes ya, antara insulin dengan pankreas ya jadi satu. Sebelumnya kan Promelin dengan diabolin. Nah, saat ini kita ada Arevin ya, akan segera launch. Targetnya kita udah tahu siapa nih untuk Arevin ini, seperti itu ya. Jadi sebelum buat produk dipikirkan dulu atau sebelum mendirikan branding atau sebelum membuat toko atau sudah bangun toko atau terlambat itu masih bisa ya. Agar nanti ke depannya enak targetnya siapa, saya mau jual kemana, nah itu tahu semua. Yang keempat adalah menentukan strategi pemasaran tepat sehingga dapat mendatangkan banyak konsumen baru. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nyebar status WhatsApp, nyebarin di status WhatsApp atau nyebarin di Facebook atau nyebarin di mana lagi ya, di sosial media atau di sebuah gambar visual. Nah, tapi kalau nggak tahu nih targetnya siapa, nah jadi nggak kena nih targetnya ya. Yang ada orang cuman view doang, tapi tidak ada reach ya, tidak ada untuk konversinya. Lalu yang terakhir adalah membuat usaha pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Jelas, karena apa? Kita tidak perlu membuang budget ya. Misalkan buat banner kalau yang offline ya, buat banner ya, bannernya salah-salan ya. Cuman sebatas kayak di sini ada obat herbal ya, atau misalkan namanya adalah Aba Herbal misalkan ya, tapi nggak tahu tuh sub headline-nya apa ya, terus headline-nya apa. Nah, itu kan kurang menarik ya, karena targetnya kita nggak tahu nih headline itu dibuat untuk siapa. Ya, atau isi bagannya itu dibuat untuk apa.
Nah, itu harus dipikirkan. Kalau misalkan kita sesuai dengan target, kita harus tahu nanti judulnya apa yang harus kita buat ya, agar kena dengan target yang kita sasar. Itu adalah beberapa fungsi dari buyer persona. Selanjutnya, di mana bisa mendapatkan data? Nah, data itu banyak ya. Pertama ada assumption ya, berdasarkan pengalaman dan perkiraan, asumsi ya istilahnya. Jadi rekan-rekan mungkin pernah menghadapi beberapa orang ya, atau customer, atau melalui sosial media. Nah, itu bisa dirinci tuh secara detail ya. Ya, misalkan customer ini seperti apa sih ya, rata-rata di umur berapa ya, terus hobinya apa ya, lalu kebutuhannya apa ya. Nah, itu diasumsikan aja, diperkirakan aja. Ya, kalau misalkan benar-benar real itu menggunakan tools ya, itu by digital ya. Ada namanya Google Analytics atau Google Console ya. Kalau FB itu iklan di Facebook ya, itu berbeda lagi ya. Tapi kalau untuk kita pemula itu bisa menggunakan Google Analytics ataupun Google Console ya. Itu benar-benar tertarget. Tapi gimana nih kalau nggak punya website ataupun yang lainnya? Gampang, bisa langsung aja search namanya Google Trends ya. Nanti rekan-rekan saya coba praktekkan Google Trends untuk penggunaannya seperti apa. Lalu di sini adalah interview atau survei. Biasanya saya waktu itu di retail, ketika ada customer datang ke toko atau saya bertemu dengan orang, itu saya akan survei. Ya, misalkan ya tahu dari mana toko ini. Nah, kalau misalkan yang customer baru ya, misalkan tahu dari lihat iklan di mobil, oh berarti nanti efektif nih iklan di mobil ini berarti memang berpengaruh terhadap traffic toko saya ya, bahkan bisa menjadi selling. Ya, itu beberapa untuk mendapatkan data ya. Untuk survei atau interview ini ya rekan-rekan nggak harus secara detail ya. Cukup tanya yang memang bagian-bagian yang terpenting aja untuk bisnis rekan-rekan semua. Seperti itu. Misalkan nomor telepon, nama, kalau email boleh ada tapi kayaknya jarang ya. Nah, nomor telepon aja sih WhatsApp itu udah cukup. Mungkin sama daerah ya, lokasinya di mana. Jadi kita bisa untuk beriklan atau istilahnya adalah di satu daerah aja titik, itu bisa juga. Oke, lanjut. Yang tadi saya sempat di awal ya, 3M yang perlu Anda tahu ya, yaitu mau, minat, mampu. Nah, kalau misalkan ya, orang nih ngelihat satu status ya, nah, atau dengan gambaran ya, karena tertarget nih ya, misalkan adalah Nur Langsing ya. Wah, padahal perempuan ini dia beratnya 75 dengan ideal adalah 50 sampai 55. Nah, dia mau tuh ketika dia mau dia minat karena apa? Dia ingin menurunkan berat badannya ya. Kalau di istilah adalah dia mampu atau tidak, nanti kita ada perhitungannya ya di bawah. Nah, di sini nanti rekan-rekan saya berikan untuk praktek riset bisnis ya, bisnis riset buyer persona ya. Oke, di sini kelihatan semua. Jadi di sini saya sudah susun ya dengan produk yaitu adalah Nur Langsing ya. Jadi saya menyusunnya adalah ini secara gambaran aja. Sebenarnya ada lebih detail lagi ya. Di sini adalah saya taruh di umur 22 sampai 35 ya. Jadi umur 22 sampai 35 itu dia memang ingin menjaga untuk porsi atau struktur dari tubuhnya ya, apalagi yang wanita karir ya. Statusnya saya cari yang belum menikah karena yang belum menikah itu dia lebih ekstra untuk penampilannya. Ya benar nggak? Karena kalau yang udah nikah ya memang sih ekstra, tapi kan nggak perlu ada yang apa ya diperhatikan lagi ya. Istilah adalah nggak perlu gua harus diperhatikan gitu loh. Nah beda sama yang belum menikah, apalagi kan harus dilirik oleh misalkan ya lawan jenisnya misalkan ya, atau pada saat dia interview kan kerja itu kan badannya kan harus profesional ya, wanita itu lebih menarik. Nah lalu produk Nerlangsing ini ya, ini untuk siapa nih gendernya nih? Oh, saya targetkan untuk perempuan. Nah, tidak bisa dong untuk laki-laki karena produknya adalah Nur Langsing. Nah, lokasinya gimana? Google Trends. Oke, kita praktek dulu di Google Trends. Oke. Rekan-rekan bisa tulis Google Trends. Kalau di depan laptop bisa tulis ya Google Trends. Langsung aja. Nah, jadi Google Trends ini adalah secara global ya. Gimana caranya kita bisa tahu paling banyak minat produk yang kita ingin pasarkan itu di mana, kotanya di mana. Nah, itu bisa melalui Google Trend ya.
Contohnya adalah ingin langsing misalkan ya. Ada atau enggak? Nah, di sini ingin langsing ya. Saya taruhnya di sini setupnya adalah 12 bulan terakhir ya. Selama 1 tahun ya. Nah, di sini ada nih ya. Sub wilayah mana yang ingin langsing. Tapi ini belum secara detail. Nah, di sini saya tulis lagi ya. Misalkan wanita ya atau perempuan ya. Perempuan. Oke. Contoh ya, ini contoh aja ya. Oke. Oke, di sini ingin langsing. Nah, di sini berarti ada beberapa wilayah yang memang produk freelancing ini akan saya targetkan ya. Kalau misalkan di online itu sesuai. Ya, karena apa? Di sini jelas ya, di sini ada subwilayah sama kota. Ya, Bondowoso, Sampang, Karanganyar ya. Oke, nah karena ini adalah digital, jadi memang perlu untuk yang namanya data ya. Kita nggak bisa nanti di iklan itu asal-asalan ya, tanpa untuk mengukur target wilayahnya. Nah, kalau misalkan di offline gimana? Kalau di offline gampang ya, rekan-rekan bisa menggunakan iklan Google Ads. Tapi kalau untuk iklan ini memang lebih ke arah teknikal, tapi kalau misalkan offline ini, untuk riset ini ya secara survei saja sih cukup ya, dengan interview ataupun apa namanya survei ya. Jadi kalau misalkan punya karyawan, rekan-rekan bisa tuh disusun buat form ya. Biasanya saya buat form ya. Misalkan boleh Ibu minta waktu sebentar untuk kebutuhan misalkan promo ya atau kebutuhan data atau kebutuhan lainnya ya bisa dikreatifkan seperti apa. Nah, boleh tahu namanya, misalkan umurnya berapa, boleh tahu toko kita dari mana, seperti itu. Misalkan dari temennya siapa, gitu. Atau dikasih gift. Bagi ya siapa yang mau memberikan satu informasi, itu bisa dikasihkan gift ya. Gift itu banyak ya, misalkan ada 1.000, budgetnya 1.000 atau 5.000 ya, bentuk-bentuk gift aja ya, lucu-lucuan. Itu biasa customer senang ya. Nah, dengan iming-iming, misalkan kalau misalkan customer-nya itu memang nggak ada produk yang dia cari di toko, atau kita berhadapan dengan orang, ternyata orang itu kurang respect, boleh aja infoin. Misalkan nanti ada produk yang memang sesuai dengan kebutuhan audiens, nanti akan kita infokan. Ya, jadi minta untuk izin save nomornya dan akan chat untuk informasi bahwa rekan-rekan akan men-save nomornya dan juga menyuruh, bukan menyuruh sih, seakan kayak di save juga ya, misalkan gitu ya, tolong di save ya ketika nanti ada promo, nanti Ibu Dani bisa mengetahuinya gitu ya. Jadi kenapa penting seperti ini, karena ketika nanti customer itu melihat status kita, itu akan menjadi sebuah traffic ya. Memang nggak membeli pada saat itu, tapi bisa membeli di beberapa hari, minggu atau bulan ke depannya. Ya, kalau Google Trend ini tidak terlalu detail ya. Karena apa? Karena memang untuk gambaran ini global ya. Beda sama Google Analytics. Oke, jadi ini saya coba kasih gambaran ya Google Analytics biar rekan-rekan bisa memahami ya. Tunggu sebentar. Jadi punya gambaran bahwa untuk saat ini kita perlu yang namanya peka terhadap perubahan ya. Oke, Oke. Sudah terlihat ya. Ini saya kasih contoh aja. Oke. Kenapa sih menggunakan Google Analytics? Karena penting ya. Jadi semuanya kita tahu ya, mulai dari penggunaan waktunya itu di jam berapa ya di sini, di jam berapa, terus wilayahnya di mana, terus tahu tahu kita dari mana, ini kelihatan semua ya. Nah, ini tanggal berapa, nah ini kelihatan semua ya. Oke, ringkasannya. Umur juga bisa ya. Oke, ini saya kasih ringkasannya ya. Oke. Salah.
Oke. Jadi di sini ada datanya nih, rekan-rekan semua ya. Tahu kita tuh dari mana ya? Dari direct itu berarti dari personal ya. Personal itu ya bisa dari teman, relasi ataupun yang lainnya ya. Paid search itu adalah dari iklan ya. First itu dari iklan, sosial itu dari sosial media, referral itu dari teman juga ya. Kalau direct itu langsung ya. Kalau referral itu menggunakan link. Nah, rekan-rekan kan nanti kita tuh sudah ada yang namanya konsep afiliasi ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa menggunakan link tersebut untuk penjualan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya untuk data-datanya ya di sini. Sebenarnya ini masuk ke digital ya, kalau ke offline belum masuk ya, kecuali menggunakan iklan Google Ads. Oke. Jadi saya lanjut dulu materinya, karena panjang kalau bicara digital. Oke. Ya, tadi menggunakan Google Trend bisa itu untuk lokasi ya. Lalu ada hobi dan aktivitas ya, sukanya apa nih? Berarti cewek ini sukanya foto ya. Kalau suka foto berarti kan dia memperhatikan untuk penampilannya ya. Terus apa nih target saya? Wah, seorang pekerja. Oke, tepat seorang pekerja ya. Karena yang tadi sempat saya singgung. Lalu ada hobi yang selanjutnya atau aktivitas ada olahraga. Berarti memang si cewek ini benar-benar ingin menurunkan untuk berat badannya secara alami ya. Karena obat kita adalah herbal alami, jadi itu sesuai. Lalu brand itu adalah kompetitor. Apakah ada kompetitor? Kalau misalkan ada ya. Tulis saja kompetitornya apa ya. Kompetitornya misalkan body langsing atau inner slim ya. Saya nggak tahu ya apa aja kompetitor. Nah itu boleh tuh dicek ya. Di analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat ya. Jadi rekan-rekan bisa tahu nih ancaman apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa. Lalu ditambah dengan interest ya. Interestnya wanita ini saya targetkan yang suka dengan kesehatan. Ya, yang kedua dengan skincare. Ya, kenapa skincare? Karena balik lagi yang tadi saya sempat singgung di awal bahwa orang yang ingin kurus ya atau berat badan ideal pasti dia memperhatikan untuk wajahnya ya atau kulitnya ya harus putih atau wajahnya harus glowing, harus make up dan lain-lain seperti itu. Lalu ada herbal ya, jelas-jelas cewek ini suka untuk produk herbal. Lalu kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah dia ingin hidup sehat dengan badan yang ideal. Ya. Jadi permasalahannya adalah atau kebutuhannya adalah wanita ini ingin hidup sehat dengan badan yang ideal. Ya, karena kalau keberatan ya kayak misalnya 80 90 kan bahaya juga ya buat kesehatan ya, obesitas ya. Bisa juga beberapa hal penyakit yang akan didapatkan ya. Lalu ada juga mimpi ya, mimpi yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ya, yang tadinya 75 jadi 50 55. Karena saya nggak tahu ya, menurut saya ini ya, tapi nggak tahu nih bagi wanita yang saat ini mengikuti webinar apakah benar mimpi berat badan 50 sampai 55 itu ideal? Nah, saya kurang tahu ya, ini saya hanya asumsi yang tadi saya sempat bilang ya, dan berdasarkan dengan sharing dengan beberapa rekan wanita ya. Lalu ingin tampil cantik dan singset. Siapa sih wanita yang nggak tampil cantik dan singset? Ya, mungkin nggak ada ya. Pasti semua ingin tampil cantik dan singset ya, apalagi di hadapan para suami ya, pastinya dong, nggak mungkin tidak. Nah, jadi ini adalah buyer persona ya, belum selesai sampai sini ya. Sebenarnya ini masih detail lagi ya. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh wanita ini itu juga ada ya. Terus apa sih goalnya dari wanita ini? Nah itu sebenarnya ada juga ya. Cuman saya secara detail karena waktunya terbatas. Lanjut, di sini ada praktek ya juga ya. Di sini ada perhitungan nah yang tadi saya sempat bilang ya. Jadi saya sasaran tadi adalah seorang pekerja ya, pendapatannya rata-rata UMR. Ya, UMR itu ini saya di Depok ya 4,7 ya, 4.700.000. Ya, saya ambil asumsi pengeluarannya adalah 2.500.000. Ya, kalau misalkan memang tinggal sama ortu ya ada ngasih orang tua lah ya. Lalu ada untuk ongkos, untuk makan siang, untuk lain-lainnya ya.
Atau kebersihan cukup 2.500.000. Ya kalau didetailkan juga boleh. Misalkan ada biaya make up, biaya sabun, biaya skincare, biaya apa lagi. Lanjut adalah sisa pendapatannya berapa? Berarti sisa pendapatannya adalah 2.200.000. Nah, harga produk Nurlangsing berapa? 135.000. Nah, kenapa saya menawarkan Nurlangsing di target saya dengan seorang pekerja? Karena masih masuk anggarannya, ya. Jadi kalau ingin menargetkan orang itu harus kita detailkan, ya. Di sini kita ambil 10% dari sisa pendapatannya. Nah, 10% dari 2.200.000 berapa? 220.000. Berarti masih banyak dong budget yang tersisa dari 105.000, ya. Itu sekitar kurang lebih ada 95.000 ya. 85.000 ya. 75.000 ya. 95.000 ya. Masih ada 95.000 lagi dan bahkan bisa di mix atau di upselling dengan produk lainnya. Misalkan untuk menjaga gula, misalkan Promelin yang harganya 80.000, nah itu kan bisa di compare ya. Di compare di bundling ya seperti itu. Nah, ini adalah riset bayar persona secara detail. Nah, kalau misalkan ingin lebih detail itu ada di platform digital marketing ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa mengetahui ya sebelum meluncurkan produk atau brand ya harus ditulis dulu ya. Jadi jangan nggak ditulis ya, karena orang-orang sukses itu rata-rata dia baca buku dan juga menulis plan. Kalau rekan-rekan nggak nulis plan bingung juga nih ya. Jadi ya hari ini mau jualan 5, tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, bingung kan? Gimana caranya datang 5 produk ini ke kita dan terjual? Nah, itu kan nggak dipikirkan kan? Nah, itu harus dipikirkan ya. Terus caranya gimana nih agar ini terjual? Oh, saya harus tahu targetnya. Oke, saya buat targetnya. Misalkan produk Ispahi ya. Ispahi ya. Umurnya berapa ya? Atau misalkan ke beberapa toko atau beberapa pelaku usaha ya. Oke, masih masuk nih. Segini. Apa yang saya lakukan ya hari ini ya untuk mendapatkan target ini? Nah, itu harus dipikirkan. Apakah melalui WhatsApp ataukah mencari database? Atau kau iklan atau membuat konten, nah itu banyak cara ya, banyak jalur. Jadi kita punya target, tapi kita tidak pikirkan untuk bagaimana cara untuk mendapatkannya secara detail ya, bukan asal-asalan ya. Oke, di sini saya rekan-rekan boleh dicoba ya. Sekarang nanti saya pilih 3 ya, dengan jenis produk rekan-rekan semua ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Mulai dari 14.01 sampai 14.11 ya. Nanti saya pilih 3 orang yang untuk menjelaskan buyer personanya. Silakan dimulai. Mungkin sebelumnya kalau rekan-rekan masih ada yang bingung karena baru masuk atau misalnya tadi penjelasannya terlalu cepat, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya sekalian praktek. Oke ya, saya pilih 3 orang, rekan-rekan silakan kerjakan. Jadi targetnya harus tahu produknya apa ya. Misalkan Ispahi ya. Ataupun Reprodev atau Liprotek ya. Bebas ya rekan-rekan yang punya saat ini ya produknya apa. Kalau misalkan rekan-rekan memang sudah menargetkan, boleh ya disusun sekarang. Nanti saya pilih 3 orang ya. Atau yang saya pilih 1, 2 orang maju ya. 2 orang menawarkan diri untuk menjelaskan ya. Jadi saya lebih tertarik ya dengan orang-orang yang inisiatif. Kalau boleh ditambahkan boleh ya fiturnya ya. Ini kan ada kebutuhan ya, kebutuhan wanita ini adalah dia ingin hidup ideal, mimpi dia berat 55 dan ingin tampil cantik, itu kebutuhan dia. Nah, problemnya apa? Itu boleh disusun juga ya untuk problemnya ya. Di sini problem, misalkan ya. Bingung mencari produk yang handal di
sosial misalkan atau yang lain-lainnya ya itu bisa. Oke, saya kasih waktu 10 menit tadi ya. Jika kurang bisa info ya, saya tambah 5 menit negosiasinya. Jadi tidak hanya ini ya, tapi untuk pendapatannya juga perlu diukur ya. Kalau masih ada yang kebingungan, boleh ditanyakan rekan-rekannya. Jadi ini nggak akan dimarahin. Sifatnya sama-sama belajar, jadi kita diskusi santai aja. Kalau misalnya ada yang bingung atau apa, boleh ditanyakan. Nah, untuk pengingat semua rekan-rekan, jangan lupa kita ada giveaway ini. Giveaway-nya gimana cara ikutnya? Pertama, screenshot pembinaan ini dan upload di Instastory kamu, mention @sb.pharma dengan caption semenarik. Lalu komen postingan SB Pharma di postingan terakhir itu mengenai pembinaan, tulis komentar, pesan dan pesan selama mengikuti pembinaan ini. Dan nantinya pemenang akan dipilih langsung oleh tim SB dan diumumkan besok. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ikut giveaway yang berhadiah kopi mitosi varian terbaru, yaitu ada Amore, yang kedua ada digital marketing private 1 jam bersama Bapak Rian, dan yang ketiga ada formula copywriting. Berfungsi banget nih, sangat mantap hadiahnya. Sayang banget kalau rekan-rekan nggak ikut, padahal gampang banget cara ikut giveaway-nya. Oke deh, jangan sampai lupa ya ikut giveaway-nya. Waktunya sisa berapa menit lagi nih Bapak Rian? Oke, untuk waktunya itu sisa kurang lebih 5 menit lagi ya. Boleh negosiasi 5 menit kembali ya. Suara dari SB terputus-putus. Suara dari saya, Bu. Maaf ya kalau terputus karena ini. Sudah jelas sekarang, Bu? Baik, diingatkan kembali yang mau mengikuti giveaway, langsung aja nih screenshot pembinaan ini, taruh di Instastory kalian masing-masing, dengan caption semenarik mungkin, tag sb.pharma, lalu komen di postingan terakhir SB Pharma mengenai kesan pesan selama mengikuti pembinaan ini. Oke, jangan sampai lupa ya. Sip nih, kayaknya rekan-rekan yang lain udah pada jago nih. Dan tadi belum ada pertanyaan, kayaknya udah siap dipilih buat present langsung nih Mas Rian. Oke, 4 menit lagi. Pak Dede nggak ada ini Pak Dede, belum masuk Pak Dede. Pak Dede berhalangan hadir.
Baik, 2 menit lagi. Aisyah Sofi Yasinda. Oke, Pak Rudi, Kaniki, Belva, Anissa Jenvero. Atau selain produk juga bisa ya brand sendiri ya. Misalkan jualannya herbal, dia harus kemana itu bisa juga ya. Jadi nggak harus produk. Kayak jika ada pertanyaan bisa di chat ya. Atau di on cam. Oke, sambil ngomongin aja, itu tadi sempat disinggung oleh Mbak Miftah ya, bahwa akan ada giveaway. Itu syaratnya gampang banget, screenshot pembinaan ini, lalu di-upload di story, lalu mention SB Pharma. Yang kedua adalah komen postingan SB Pharma ya, mengenai pembinaan, itu nanti akan dikirim oleh Mbak Miftah ya, di chat ya. Oke, slide estimasi harga, oke. Ini Kak. Pendapatan adalah target yang kita targetkan ya, rata-rata dia pendapatannya berapa per bulan. Pengeluarannya berapa ini secara kasar aja, karena kalau lebih detail panjang ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, udah 14.11. Sudah selesai semua rekan-rekan? Oke, saya persilakan bagi yang ingin mempresentasikan hasilnya ya, atau ingin menjelaskan hasilnya. Nanti Mbak Miftah boleh screen-nya ya, share screen-nya ya kepada rekan-rekan di sini. Siapa yang ingin mempresentasikan? Jika tidak ada yang ingin mempresentasikan, akan saya tunjuk kemungkinan besar. Ayo, siapa yang mau presentasi? Atau mungkin yang mau presentasi langsung dapat free formula copywriting, gimana nih Mas Dian? Boleh. Nah, Boleh ya? ini yang tadi saya sempat Tuh. bilang ya, kayak misalkan headline, terus call to action. Jadi dalam copywriting itu penting ya rekan-rekan semua. Contohnya pertama adalah rekan-rekan mungkin sering lihat ya di sosial media ataupun di Facebook ataupun di billboard ya, ataupun di banner ya. Misalkan beli produk Nurlangsing sekarang juga gitu, sangat terbatas, hanya 10 orang setiap harinya gitu ya. Misalkan itu adalah call to action. Gimana caranya agar orang itu langsung action, melakukan action ketika melihat itu. Ya, entah itu langsung chat ke kita, langsung datang ke toko ataupun yang lainnya ya, itu bisa. Terus yang kedua ada yang namanya CTF ya, call to value ya. Contohnya adalah klaim produk Nurlangsing sekarang juga terbatas, hanya 3 orang hari ini saja. Nah, beda loh ya, klaim. Di situ ada klaim. Berarti hanya 3 orang yang klaim ya. Pada hari itu yang akan mendapatkan produk Nurlangsing. Nah, value-nya di mana? Di Nurlangsingnya ya, dia mendapatkan value yaitu sebuah produk. Ya, itu beda ya sama yang tadi call to action. Itu salah satu copywriting ya. Ada juga headline-nya ya, bagaimana misalkan contohnya ya, cara meningkatkan omset 100 juta dengan budget Rp 0 rupiah. Kira-kira rekan-rekan mau nggak budget 0 rupiah dapat omset 100 juta? Nah, pasti mau kan? Nah, itu adalah copywriting ya. Jadi penting copywriting itu baik menggunakan konten ataupun secara kita personal atau bercakap atau komunikasi dengan seseorang ya.
Itu bisa juga ya. Cara melakukan selling juga bisa. Misalkan kalau yang di offline di toko ya, customer datang, misalkan nyari produk ya, satu produk beli satu. Halo Kak, mau ditambah Kak produknya? Seperti itu ya, tambah satu nih Kak, mumpung lagi promo, hanya sampai jam 1 siang hari ini, itu promo sudah selesai. Kok sayang banget Kak, lumayan kan, diskon hanya 20.000. Nah, bisa untuk ongkos kirim Kak, atau bensin. Nah, itu kan bisa juga ya. Di situ ada apa? Call to action ya, yaitu berupa terbatas jam 1 siang. Jika dia ingin mendapatkan penawarannya itu, otomatis orang itu langsung beli dong dengan tambah produk. Jatuhnya adalah ke upselling ya. Jadi menambahkan basket size juga dong. Kalau di retail itu basket size ya. Peningkatan dalam setiap customer itu belanja lebih dari berapa yang ditargetkan. Nah, itu kalau di offline ya. Itu. Jadi banyak copywriting itu. Nanti bisa dilatih untuk karyawannya, diri sendiri, anak, cucu, istri, teman, ataupun yang lainnya. Itu bisa. Oke, jadi waktunya sudah 1 menit lagi saya kasih karena toleransi 5 menit. Jadi 1 menit lagi ya, saya akan tunjuk. Jadi siap-siap untuk open mic karena saya ingin mendengarkan. Jika ada yang ingin ditampilkan, diperbolehkan. Akan kita sharing share screen ya oleh Kak Miftah nanti. Sebenarnya banyak teknik-teknik digital yang bisa digunakan secara offline ya. Jadi real life ya. Adapun kalau offline ke online itu cukup sulit, tapi kalau online ke offline itu masih bisa. Oke, waktunya sudah habis nih. Kak Miftah, mungkin dari saya akan menunjuk satu mitra kita yang akan mempresentasikan riset by persona ini. Oke, jadi rekan-rekan yang lain bisa simak ya. Oke, saya akan pilih untuk Kak Yasinda. Ya, boleh untuk presentasikan, ingin di screen share atau ingin open mic saja? Kalau open mic aja gimana? Boleh, boleh. Silakan Kak Yasinda. Rekan-rekan bisa kita dengar baik-baik ya. Kak Yasinda akan mempresentasikan mengenai riset by persona ya. Silakan Kak Yasinda, saya persilakan. Baik, kalau ini saya mengambilnya tentang produk Ancali NA atau Ancali NP. Jadi itu untuk target personanya itu ada pada usia sekitar 1 sampai 60 tahun. Cuman untuk statusnya itu kepada wanita yang belum menikah atau yang sudah menikah. Jadi untuk kebutuhannya karena itu kan mengobati Ancali NA itu kan memiliki fungsi sebagai pengobatan untuk kanker ya. Jadi otomatis kalau untuk personanya ini menginginkan ya bisa menyobati penyakit kankernya. Jadi ingin sehat kembali. Lah, untuk kalau personalnya ini salah satu yang ini itu hobinya itu ada suka foto, bekerja, dan menyanyi. Kemudian kalau untuk interestnya khusus ke kesehatan, minuman obat herbal. Dan untuk brandnya itu tidak ada kompetisi. Jadi untungnya untuk brand yang ini, Ancali NA dan Ancali NP itu belum ada kompetitor di negara ini. Jadi ya baru pertama kali. Menurut saya seperti itu. Terus kalau untuk yang lokasinya, ya jadi kalau untuk personnya ini saya mendapatkan satu ini itu dari sosial media, WhatsApp gitu. Dan untuk estimasi harganya itu kan masih kurang jelas ya Kak ya, mohon maaf sebelumnya Ya, karena aku bingung. Jadi ini masih ngaco dulu yang untuk harganya atau buyer ini harga estimasi pendapatannya itu masih ngarang dulu apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh Kak. Ya, makasih. Kalau untuk estimasi pendapatan ini
itu pendapatannya itu yang saya tulis itu sekitar 5 juta. Kemudian pengeluarannya itu 2 juta. Jadi masih ada sisa pendapatan 3 juta. Lah untuk harga Acali NA itu 259.000 kan jadi masih masuk kalau diambil 10% dari sisa pendapatan gitu. Betul. Begitu juga Oke, dengan Acali NB gitu. NB. Yang harganya 219 itu jadi masih bisa masuk kalau kamu ambil 10% dari sisa pendapatan gitu. Oke, mantap kayak Sinda. Oke, keren keren keren. Tapi di sini saya ingin bertanya nih kayak Sinda ya. Iya. Untuk ya saya ingin bertanya ya, untuk hobi dan aktivitasnya kenapa ditaruh untuk menyanyi, Kak? Untuk penyakit kanker ini, Kak. Karena mungkin biar nggak gerah gitu ya Kak ya, jadi biar nggak bosan ya. Kan karena jenuh mungkin untuk apa mengidap penyakit kanker, jadi ya untuk mengobati kejenuhan istilahnya, mengurangi kejenuhan jadi buat menyanyi gitu Kak aktivitasnya. Oke. Istilahnya kayak nyenengin diri sendiri dan motivasi diri sendiri ya. Iya. Oke. Oke. Lalu di sini untuk kebutuhannya need-nya ya, itu kan Iya. untuk mengobati penyakit itu sendiri ya. Iya. Apakah memang untuk obat kanker ini hanya yang diinginkan customer itu hanya mengobati aja tanpa untuk sembuh? Ya, mengobati dan juga sembuh, Kak. Karena Mengobati. tujuannya itu kan mengobati penyakit kanker sehingga itu stamina atau kekebalan tubuh dan kesehatan itu pulih kembali gitu. Jadi kan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-harinya itu juga kayak orang normal sembuh kembali gitu loh, Kak. Oke. Tadi boleh diulang Kak untuk umurnya di umur berapa Kak? Sekitar usia 1 sampai 60 tahun, tapi itu targetnya wanita. Oke, 1 Hmm, sampai 60 tahun. iya. Oke, kenapa Kakak targetinnya di umur 1 tahun sampai 60? Karena kan penyakit ya Kak, kita nggak tahu ya, kalau, penyakit itu bisa menyerang kapan aja, di usia berapa aja gitu kan kita nggak tahu. Jadi saya menargetkan, kalau obat herbal ini tidak ada efek samping, jadi ya saya targetkan untuk usia 1 sampai 60 tahun itu bisa bekerja secara maksimal gitu obatnya. Oke. Oke, oke, baik, baik. Mungkin ini saya meluruskan ya, Kak Yosinda. Mmm, Jadi di sini iya. usia atau targetnya ini adalah di mana misalkan chat berupa teks atau gambar ataupun melalui sosial media sharingnya ataupun di Facebook ini bisa sampai ke usia yang tepat. Ya, kalau misalkan di usia 1 kan bayi kan belum bisa ngelihat nih Kak apa yang kita tawarkan ya. Jadi mungkin bisa disusun lagi untuk usianya ya. Misalkan di umur yang memang sudah menjadi ibu-ibu ya, misalkan 35 sampai ke 50 tahun gitu. Jadi di sini riset Biopersona adalah target yang ingin ya ditargetkan oleh Mbak Yasinda untuk menerima sebuah informasi ataupun menerima sebuah tawaran dari Mbak Yasinda seperti itu. Itu sih Oh Mbak. iya, oke, Oke, jadi karena siap. kalau kalau untuk kebutuhannya untuk bayi itu memang oke, tapi kan bayi ini kan dia punya ibu ya istilahnya atau punya suami. Nah, suaminya ini atau ibunya ini yang kita targetkan. Itu Mbak Yasinda. Oke, baik Kak. Terima Oke, kasih. tapi saya sangat apresiasi Mbak Yasinda karena dengan waktu yang karena orang pertama yang berani ya. Oke, Terima selanjutnya saya pilih. Terima kasih. kasih Mbak Yasinda ya atas Iya Kak, presentasinya. Berarti nanti Kak sama-sama. Yasinda bisa untuk praktekkan ya di kehidupan sehari-hari ataupun berbisnis. Selanjutnya ada Kak Anissa Genvero ya. Boleh di open mic. Silakan Mbak Anissa. Saya beri Ya, waktu 10 menit untuk presentasi. halo, Ya, halo. halo. Ya, kedengeran nggak ya? Kedengaran Kak. Oh, kedengeran. Eh, saya Silakan Kak coba, Anissa. ya.
Coba untuk produk Reprodev ya. Oke, Reprodev. Untuk riset buyer persona Reprodev untuk usianya sekitar 24 sampai 55 tahun. Kenapa saya ambil 24 sampai 55 tahun? Karena di usia 50 tahun ke atas itu ada penurunan kemampuan untuk ejakulasi dini. Mohon maaf saya bahas di sini ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, jadi range-nya di 24 sampai 55 karena di usia 24 itu udah banyak juga yang butuh obat kuat atau untuk Oke, ngejaga stamina. oke, Terus oke. untuk status sebenarnya sih menikah dan belum menikah, tapi di sini saya concern yang sudah menikah aja. Oke, Jenis kelaminnya berarti laki-laki. Khusus sebenarnya kan reproduksi bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tapi saya ya, di sini ambilnya khusus untuk laki-laki dulu. oke. Kalau untuk lokasi, saya udah cek di Google Trends itu untuk obat kuat terbanyak itu di daerah Aceh, Bangka Oke. Belitung, Jawa Barat, Kalimantan. Ini khususnya di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Oke, Terus ada tambahan untuk karena lihat di kompetitor itu untuk obat kuat ada di daerah Lampung dan Riau juga. oke, Untuk hobi dan aktivitas, untuk olahraga berat, pekerja, dan di sini ternyata kalau dilihat dari aktivitas itu banyak juga anggota PNS atau BUMN yang emang butuh obat kuat. oke, Untuk kompetitornya yang saya lihat itu ada Viagra, Cialis, Tribulus, dan beberapa obat dengan harga yang hampir sama dengan Reprodev ini. Karena Reprodev kan cukup mahal ya, sekitar 250.000. Jadi saya oke, carinya kompetitor yang harganya memang hampir sama, itu Viagra, Cialis, dan Tribulus. oke. Terus untuk interestnya di kesehatan, stamina, obat kuat, dan herbal. Terus Oke. untuk needs-nya mungkin untuk headline-nya saya pakai rahasia makin disayang istri atau tetap kuat meski aktivitas padat. Oke, mantap. Untuk estimasi pendapatan mungkin harus yang di atas 5 juta rupiah. Pendapatannya yang di atas 5 juta rupiah dengan pengeluaran sekitar 2,5 juta. Jadi mungkin Oke. sisanya masih bisa nyimpan untuk program hamil atau untuk program terapi stamina ini, Oh, Reprodev. Itu aja. sip, mantap banget ya Kak Anissa nih. Tepuk tangan ya dong nih. Keren banget ya. Kak Anissa benar-benar dahsyat ya. Sampai di headline-nya aja sampai memikirkan ya dengan benar-benar dipikirkan matang ya. Karena memang dalam copywriting itu headline itu ya yang paling nilai utamanya ya. Jadi kita punya sekitar 5 detik sampai 10 detik ya. Kalau misalkan dia baca headline yang nggak menarik, dia udah pasti ngegeser ya. Ataupun mata itu ngelihat ya sebatas itu per detik. Jadi kita harus benar-benar lebih apa ya, kayak lebih buat orang tuh jadi Klik penasaran ya, nge-trigger. Nah, itulah salah satunya ya. Tapi Mbak Anissa nih udah terbiasa dengan hal-hal ini ya. ya, ya gitulah, Ya kurang gitu lebih ya. lah. Kalau betul ini di Genvero sebagai apa, Kak? Marketing, marketing nggak? Oh, marketingnya di online atau di offline? Dua-duanya. Wah, keren. Berarti udah bermain ya di ads ya, advertising atau Eh, SEO ya. Iya, iya udah. Oke, berarti udah nggak diragukan lagi. Sudah dahsyat, Mbak Anisya. Untuk Terima kasih. copywriting formulanya mau, Kak? Boleh, mau banget. Oke, nanti akan dikirimkan, Kak ya. Iya, Oke, satu makasih. lagi. Terima kasih Mbak Anissa ya sudah Iya, sama-sama, bersedia makasih. mempresentasikan kepada rekan-rekan semua. Oke, yang terakhir saya pilih untuk tadi perempuan 2, sekarang lelaki ya. Oke. Sekarang Mbak Miftah boleh pilih ya. Lelaki ya Mbak Miftah ya. Boleh, siap. Nih kayaknya dari bapak-bapak nih yang sering hadir, yang paling rajin. Silakan Bapak Rudi boleh dipraktekkan. Oke, Pak Rudi ya. Kita persilakan dalam waktu 10 menit. Silakan Pak Rudi. Yang lain dulu aja. Oh, yang lain dulu aja.
Yang lain dulu. Mendengarkan dulu aja, mendengarkan dulu. Boleh. Oke, ilmunya. berarti siapa? Mbak Mifta. Karena laki-lakinya cuma ada 3 ya, dan kebetulan Kak Julius ini sedang di kantor, berarti sisa Pak Helmi. Silakan Bapak Helmi. Bagaimana Pak Helmi? Boleh dipresentasikan waktunya? Iya? Ya. Satu lagi siapa? Bebas ya. Iya. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Yang terakhir nih, karena tadi udah izin Kak Julius, dan sisa laki-lakinya kayaknya cuma 1. Mungkin Pak Helmi dipersilahkan Bapak. Karena Pak Helmi. kayak Pak Helmi sudah spesialis nih, Mif. Iya nih. Silakan Pak Helmi. Mungkin sibuk ya Pak Helmi ya. Oh, sibuk ya. Boleh Mungkin dari diganti. Kaniki Amelia. Oke, silakan. Kaniki. Oh, Karena maaf, di Bapak. akhir saya ada sesuatu ya spesial buat rekan-rekan semua. Jadi stay tune ya. Tapi saya perempuan nggak apa-apa nih, Pak. Nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Silakan Kaniki. Ya maaf, saya baru pertama kali ikut seminar ini. Nggak apa-apa. Jadi kalau saya pilih Stafir. Oke. Di situ tentang usianya dari umur 13 sampai 50 tahun. Karena di masa remaja itu kan apalagi anak-anak ya, dia suka makannya yang sembarangan, telat makan karena mengerjakan tugas dan lain-lain. Terus di statusnya itu saya pilih sudah menikah dan belum menikah juga bisa. Oke. Untuk jenis kelamin perempuan atau laki-laki juga bisa. Terus di lokasinya ketika saya buka Google Trends ternyata penyakit emah ini ada khususnya di wilayah Sumatera, Lampung, sama Riau. Untuk brand yang punya brandnya itu kayak misalnya obat-obat kimia, Pak, kayak Milanta, Roma gitu. Terus hobinya ini untuk orang-orang yang suka traveling atau makanan pedas. Oke. Terus untuk need-nya itu ingin hidup sehat dan tidak kambuh lagi emahnya. Terus untuk pendapatannya kalau daerah Bogor sini UMR-nya sekitar 4.500.000. Rata-rata pengeluarannya saya rata-ratakan 2 juta. Harga satu produk Stomafit harganya 120.000. Jadi masih masuk 10% dari sisa pendapatan. Oke. Mantap ya. Jadi terima kasih Mbak Niki ya. Ini anak dari Pak Yuda ya? Iya. Oke. Keren ya. Sudah dilatih untuk belajar ya. Oke. Keren banget ya. Ketiga orang tadi yang sudah mempresentasikan, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ya, sengaja saya untuk mempraktekkan ya, karena biasanya orang itu setelah dipresentasikan ya, hanya bisa menangkap sekitar 25-30% aja ya, tidak keseluruhannya. Ya, jadi makanya saya terjun langsung ke prakteknya juga buat rekan-rekan semua. Nah, mungkin untuk di terakhir saya ada beberapa info untuk rekan-rekan semua. Ya, tadi Kak Niki nanti akan mendapatkan formula copywriting ya buat tambah belajar lagi dan wawasan ya. Oke.
Di sini saya ingin share yang terakhir. Kita ada program yaitu Komisi Bisnis Mitra ya. Nah, bayangkan ya jika rekan-rekan semua mendapatkan 600 ribuan satu mitra ya. Jadi kita ada dua penawaran untuk rekan-rekan semua. Yang pertama adalah komisi 1 kali, dan kedua passive income. Bedanya apa sih? Jadi ketika rekan-rekan ya mendapatkan atau membantu teman atau menawarkan ke kita ya distributor baru, nah itu rekan-rekan bisa pilih tuh akan mendapatkan komisi ya. Kalau cuma 1 kali itu dapatnya 4%. Kalau untuk yang secara terus-menerus itu 2%. Nah, kalau untuk yang secara terus-menerus adalah selama ya itu akan mendapatkan 2% dari total pembeliannya. Ya, misalkan kalau misalkan pembeliannya di bulan kedua atau ketiga sekitar 10 juta istilahnya adalah ya, berarti untuk 2%-nya berapa ya. Nah, itu nanti dapat ya per bulannya. Lalu di bulan ke depan ya, order lagi 5 juta dapat 2%. Itu passive income-nya ya. Nah, kalau untuk cuma 1 kali itu hanya 4% ya. Jadi untuk mendapatkan program ini terbatas banget ya. Hanya untuk mitra yang bergabung saat ini mengikuti webinar, tidak untuk umum, dan itu hanya 5 slot aja ya. Bagi yang ingin mengikuti acara atau event ini, kita sampai akhir bulan ini ya. Nanti untuk dilanjut atau tidak akan diumumkan. Nah, itu bisa langsung kontak ke Mbak Miftah ya. Oke, nanti akan bisa kontak ke Mbak Miftah. Dan yang terakhir mungkin akan Mbak Miftah umumkan ya. Nanti untuk mendapatkan kopi ya, lalu ada privat digital itu melalui Mbak Miftah ya. Jadi untuk caranya seperti apa nanti Mbak Miftah akan umumkan di akhir sesi ya. Yang untuk ingin mendaftar seperti saya singgung di akhir ini bisa langsung ke Mbak Miftah juga ya. Mungkin itu cukup dari saya rekan-rekan semua. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga puasanya lancar, diberikan kemudahan kelancaran dalam bisnis dan usahanya, diberikan kesehatan selalu, dan dapat bertemu di hari selanjutnya ya, dan di sesi selanjutnya ya. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai copywriting. Oke? Dari saya cukup, akan dilanjut oleh Mbak Miftah. Silakan Mbak Miftah. Baik, terima kasih Bapak Rian atas waktunya dan pemaparannya tadi. Mungkin di sesi akhir ini aku ingetin lagi buat rekan-rekan yang ingin dapat giveaway kopi dan juga private digital marketingnya, karena tadi formula copywritingnya sudah didapatkan oleh 3 Sri Kandi, perempuan yang sangat hebat tadi yang menyampaikan presentasi yang sangat baik, oleh Kak Yasinda, Kak Anissa, dan juga Kak Niki. Jadi sisa 2 nih. Untuk giveaway-nya cuma ada kopi sama private digital marketing. Caranya gampang banget. Rekan-rekan tinggal screenshot pembinaan ini, lalu upload di Instastory masing-masing, tag SB Pharma, lalu jangan lupa caption yang menarik, lalu komen di postingan SB Pharma yang terakhir mengenai kesan pesan selama mengikuti pembinaan ini. Mungkin untuk di sesi akhir, kita boleh on cam sebentar ya, karena untuk dokumentasi, sayang banget pertemuan kita kalau misalnya nggak ada sesi foto-foto nih. Boleh rekan-rekan on cam sebentar, hanya 5 menit mungkin, atau 2 menit. Mungkin Mbak Miftah saya tambahkan ya. Untuk hadiah kopi dan lain-lain private itu berlaku mulai dari sekarang. Kita kasih batas waktu 15 menit ya untuk komen ya, dan bikin story ya. Oke, siap. Mungkin silakan Mbak Miftah dilanjut. Apa namanya, screen-nya matikan dulu ya, biar kita bisa foto-foto nih. Oke. Sip. Oke rekan-rekan, yuk kita foto-foto, cuma 5 menit aja nih, karena buat dokumentasi aja nih. Yuk di on cam. Ada Mbak Risa, Mbak Rita, ada Bapak Rudi. Nah, selalu ya. Yuk, yang belum on cam silakan. Oke ya, mungkin sepertinya kalau Kak Julius tadi lagi di kantor, Bapak Helmi juga sepertinya lagi sibuk. Oke, boleh 1, 2, 3 gaya terbaik.
Oke deh, siap. Wah, mantap banget nih, siang-siang, puasa-puasa masih semangat untuk ikut pembinaan ini. Sebelumnya terima kasih banyak, kami mewakili perusahaan telah mengikuti pembinaan rutin bulanan ini. Semoga Bapak-Bapak, rekan-rekan semua sehat selalu, dilancarkan puasanya, dilancarkan usahanya, sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan kata ataupun dari pemaparan kami juga masih kurang sempurna, mohon maaf. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua rekan-rekan yang hadir. Jangan lupa giveaway-nya ya. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Ayo ikut. Terima kasih.